Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Kita ketemu di video pembelajaran fisika. Kali ini akan saya bahas tentang bagaimana strategi untuk menyelesaikan soal Olimpiade Sains tingkat provinsi yang akan Anda hadapi di waktu yang akan datang. Jangan sia-siakan waktu Anda untuk tetap pintar belajar fisika. Semoga Anda semuanya bisa mengikuti Olimpiade tersebut dengan hasil yang memuaskan, sehingga bisa untuk menuju ke jenjang lebih tinggi lagi, yaitu ke tingkat nasional. Semoga Anda semuanya meraih keberhasilan. Soal nomor 1 dari soal Olimpiade Sains tingkat provinsi pada tahun 2007. Sebuah batu beratnya W dilemparkan vertikal ke atas di udara dari lantai dengan kecepatan awal 0. Jika ada gaya konstan F kecil akibat gesekan atau friksi antara benda dengan udara selama melayang dan diasumsikan percepatan gravitasinya adalah G. Konstan besarnya dan maka tentukan A. Tinggi maksimum yang dicapai. Nyatakan dalam V0, G, F, dan W. B. Laju batu saat menyentuh tanah atau menyentuh lantai kembali. Nyatakan dalam V0, G, F, dan W. F-nya F gaya gesek. Nah, untuk menjawabnya, maka kalimat soalnya harus dicerna sebaik mungkin. Jangan hanya dibaca atau dilewati saja, harus dibaca soalnya ya, supaya mengerti apa yang dimaksudkan pada perintah soal tersebut. Nah, ini ada batu, ada di atas bidang lantai di titik A, kemudian dilempar ke atas dengan kecepatan VA sama dengan V0 hingga mencapai titik tertinggi. Pada saat mencapai titik tertinggi, benda tersebut berhenti, berarti kecepatannya adalah 0. Setelah benda tersebut mencapai ketinggian maksimum yang kita lambangkan dengan HN. Jadi di B kecepatannya adalah 0 VB-nya, dan kemudian bergerak ke atas, berarti dia mendapatkan gesekan dengan udara, berarti ada gaya gesek arahnya ke bawah, F kecil. Kemudian benda itu sendiri punya berat sebesar W sama dengan massa kali gravitasi. Kita selesaikan yang A, mencari percepatan yang dihasilkan oleh benda tersebut dalam gerak vertikal ke atas dengan rumusan menggunakan hukum 2 Newton bahwa jika ada gaya yang bekerja pada benda bermassa M, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. A sama dengan sigma F per M. Sigma F-nya jumlah gayanya adalah gaya gesek dan gaya berat benda. Gaya geseknya ke bawah, berat bendanya ke bawah, geraknya ke atas, maka F dan W adalah negatif, sehingga min F min W per M sama dengan min F min W. M adalah berat benda dibagi dengan gravitasi, sehingga bisa dinyatakan min G kali F plus W dibagi W. Itu adalah untuk besarnya persamaan percepatan yang kita dapatkan. Yang pertama dari menganalisa gerak ke atas tadi, benda bergerak karena gaya, berarti pada benda tersebut timbul percepatan gerak. Nah, setelah mendapatkan persamaan A, maka pada soal ini yang dicari adalah tinggi maksimumnya. Waktunya tidak diketahui. Dari ketiga rumus yang ada pada GLTB, S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat, V sama dengan V0 T
V0 plus AT. Kemudian untuk rumus yang gabungannya adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, S-nya ini adalah sama dengan H maksimum, sehingga yang kita pakai adalah yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali H maksimum. Mencapai titik tertinggi, kecepatannya 0, berarti VT-nya 0. Maka 0 sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A-nya min GF plus V per V, dan kemudian kita kalikan dengan HM tinggi maksimumnya, maka 0 sama dengan V0 kuadrat min 2G kali F plus V per V kali H maksimum. Maka H maksimumnya diketemukan HM sama dengan V0 kuadrat kali V per 2G kali F plus V. Jadi pertanyaan A sudah terselesaikan. Jadi ingat, fisika bukan untuk dihafalkan, tetapi untuk dipahami dan harus dipikirkan dengan menggunakan secara ilmiah, harus dinalarkan. Karena semua yang ada di fisika itu bisa kita lihat peristiwanya sehari-hari. Kemudian untuk yang B-nya adalah pertanyaan tadi, berapa kecepatannya saat menyentuh tanah? Berarti setelah mencapai ketinggian maksimum H maksimum, benda nanti akan jatuh bebas. Berarti geraknya juga gerak GLBB. Nah, jatuh bebas dengan kecepatan awalnya adalah 0. Jadi benda yang jatuh bebas itu kecepatan awalnya adalah 0, bergerak ke bawah karena siapa? Karena V. Kemudian dilawan oleh gaya gesek dengan udara, berarti F-nya arahnya tidak ke bawah tapi ke atas, sehingga benda jatuh ke bawah sampai di bawah memiliki kecepatan sebesar VT. Maka dari peristiwa tadi bisa dituliskan dari hukum 2 Newton bahwa A sama dengan sigma F per M. Gaya yang bekerja adalah V dan F. V-nya ke bawah, gaya geseknya untuk benda jatuh bebas adalah ke arah atas. Berarti sigma F-nya adalah V min F yang searah dengan gerak benda, kita berikan tanda positif. V min F per M. Dari sigma F per M, hasilnya adalah V min F per M. Nah, dari persamaan B yang sudah kita dapatkan, V min F per M itu M-nya adalah sama dengan berat benda dibagi gravitasi, sehingga V min F per V per G sama dengan G V min F per V. Nah, dari persamaan percepatan baru yang kita peroleh sebesar G V min F per V, kita gunakan untuk menentukan atau mencari berapakah besarnya kecepatan saat batu menyentuh tanah, yaitu dengan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2HM atau 2AS harusnya ya. S adalah jarak. Jadi jaraknya adalah ketinggian maksimum, sehingga VT kuadrat V0-nya kecepatan awal jatuhnya adalah 0, maka VT kuadrat sama dengan 0 plus 2 kali G kali V min F per V dikalikan dengan V0 kuadrat V per 2G kali F plus V. Maka VT kuadrat sama dengan 0 plus 2G V min F per V kali V0 kuadrat V per 2G kali F plus V. Ingat, V0 yang selanjutnya ini adalah kecepatan awal saat batu dilempar ke atas, bukan saat benda jatuh bebas ya. Sehingga kita dapatkan VT kuadrat sama dengan 0 plus V min F dibagi F plus V kali V0 kuadrat, maka besarnya VT, kecepatan saat menyentuh tanah, VT sama dengan V0 akar V min F per F plus V. Ingat, V0 yang dimaksud di hasil ini adalah kecepatan awal di waktu benda dilempar ke atas, yaitu sebesar VA sama dengan V0.
dilempar dengan kecepatan awal. Soal nomor 2 masih OSP tahun 2007. Ingat, OSP tadi adalah Olimpiade Sains tingkat provinsi untuk menuju ke tingkat nasional. Sebuah balok bermassa M ditahan dengan 2 buah tali horizontal dan 2 buah tali vertikal yang terletak dalam sebuah mobil yang mula-mula diam. Jika kemudian mobil dipercepat dengan percepatan A, maka balok M tetap diam terhadap mobil. Ingat, kalimat soal harus diperhatikan. Jangan hanya dibaca biasa, harus dipahami kalimatnya ya. Posisi balok M tidak berubah terhadap mobil, berarti masih tetap dalam mobil tersebut. Nanti sesuai dengan gambar yang akan ditunjukkan ya. Tentukan A, percepatan balok mobil. Nyatakan dalam T1, T2, T3, T4, dan G. B, jarak tempuh mobil selama T, dan hasilnya nyatakan dalam T1, T2, T3, T4, G, dan T. Di percepatan balok mobil, jadi maksudnya di sini adalah percepatannya balok pada saat di mobil ditinjau dari acuan yang lain. Berarti kita yang melihat. Nah, ini adalah untuk balok bermassa M yang dibentangkan pakai 4 buah tali T1, T2, dan T4, T3, dan T4, kemudian berada dalam mobil tersebut. Mobilnya bergerak dengan mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya 0. Percepatan awalnya 0, kemudian bergerak berarti mengalami percepatan sebesar A, arahnya ke arah horizontal, ke arah sumbu X. Nah, besarnya adalah A. Ini adalah soalnya ya. Coba perhatikan, kita mulai jawab ya. Balok mobil tadi kita harus melihatnya melalui suatu kerangka acuan. Kerangka acuan untuk balok yang bermassa M adalah tanah. Maka untuk percepatan mobil tanah, jadi mobil dilihat dari tanah ya. Dinyatakan misalnya dengan lambang AMT sama dengan A pada sumbu horizontal tadi. Jadi pada sumbu X arahnya ke arah horizontal tadi, besarnya percepatan AMT adalah A oleh pengamat yaitu. Kemudian A balok mobil artinya balok terhadap mobil percepatannya ABM, karena diam berarti percepatannya adalah 0. Itu sebab karena balok diam terhadap mobil. Dan kemudian acuan yang berikutnya adalah dilihat dari percepatan balok terhadap tanah atau ABT, berarti acuannya tanah. Kerangka acuan tanah besarnya adalah ABT sama dengan gabungan antara balok dengan mobil dan mobil dengan tanah. Jadi ABM plus AMT. Nah, untuk AMT-nya tadi sama dengan A dan sedangkan ABM-nya adalah 0, maka untuk besarnya ABT balok terhadap tanah tadi adalah sama dengan 0 plus A sama dengan A. Ini ada balok bermassa M tadi dibentangkan dengan pakai tali, tegangan tali T1, T2 di dalam mobil. Kita lukiskan T1 ke kiri, T2 ke kanan, kemudian ada dibentangkan ke atas bawah, yang ke atas T4, ke bawahnya adalah T3. Balok itu sendiri punya massa, berarti punya berat, arahnya ke gravitasi. Nah, sini berarti pada balok ada bekerja 5 gaya, yaitu ada T1, T2, T3, dan T4 serta gaya oleh benda itu sendiri yang disebut sebagai gaya berat yang besarnya sama dengan M kali G. Balok M
bergerak ke arah horizontal. Di balok M bergerak ke arah horizontal mengikuti gerak mobil. Ya, mengikuti gerak mobil, sehingga di situ bekerja gaya dan menghasilkan percepatan. Berlakulah hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, atau A sama dengan sigma F per M. Nah, dari sigma F sama dengan M kali A ke arah sumbu X, berarti sigma F X sama dengan M kali A. Pada sumbu X ada T2 dan T1. T2 ke kanan positif, T1 nya ke kiri negatif, sehingga T2 min T1 sama dengan M kali A. Sebagai persamaan yang pertama. Balok M tidak bergerak naik ataupun turun. Kalau yang tadi balok M bergerak ke arah kanan horizontal. Sekarang adalah bagaimana untuk balok M yang tidak bergerak naik ataupun turun. Karena tidak bergerak, maka jumlah gayanya sama dengan 0, yaitu sigma F sama dengan 0. Pada sumbu Y ada T4, T2, T3, dan MG. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif, maka T4 min T3 min MG sama dengan 0. Berarti M itu sama dengan T4 min T3 kali G. Dari persamaan T4 min T3 min MG sama dengan 0 tadi. Nah, setelah diketemukannya persamaan baru M sama dengan T4 min T3 per G, dan kita nyatakan sebagai persamaan yang kedua, jadi kita sudah mendapatkan dua persamaan. Persamaan satu tadi adalah T2 min T1 sama dengan M kali A. Persamaan duanya adalah M sama dengan T4 min T3 dibagi G. Bagaimana penyelesaian selanjutnya? Kita lakukan substitusi. Jadi untuk T2 min T1 sama dengan M kali A. M-nya adalah T4 min T3 per G dikalikan dengan A. Nah, dengan demikian maka besarnya percepatan pada balok tersebut terhadap acuan tanah adalah A sama dengan T2 min T1 dibagi T4 min T3 kali G. Oke, sudah terjawab untuk pertanyaan menentukan berapa percepatannya. Itu dia. Yang B, berapa jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut pada waktu T. Jadi B ini mobil mengalami GLBB dengan kecepatan awalnya adalah V0, maka dari persamaan GLBB S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, di mana V0 sama dengan 0. Kita masukkan dalam persamaan tersebut, S sama dengan setengah kali T2 min T1 per T4 min T3. A tadi adalah sama dengan T2 min T1 per T4 min T3 kali G dikalikan T pangkat 2. Nah, inilah jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut dengan memperhatikan T1, T2, T3, T4, G, dan T. Jawaban tadi ya. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 3. Soal OSP tahun 2009. Perhatikan sistem seperti terlihat pada gambar. Bidang miring seperti ini, yaitu ada dua buah katrol, dua buah balok yang bermassa M1 dan M2. M1 digantung, M2-nya berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan θ. Bidang miring tidak dapat bergerak dan massa M1 cukup besar sehingga dapat bergerak turun. M1 bergerak turun. Berapakah batas minimum besar massa M1 agar dapat bergerak turun? Jadi tentukan juga percepatan massa M1 tadi. Catatan, massa tali dan katrol diabaikan. Dan tidak ada gesekan antara massa M2 dengan bidang miring. Berarti bidang miringnya adalah licin. Nah,
Bagaimana untuk menyelesaikannya? Ingat tadi ya, caranya simak benar-benar kalimat soalnya, kemudian apa maunya soal, dan setelah itu dari gambar yang ada nanti kita gambarkan, lukiskan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Karena ini adalah suatu sistem, maka mencarinya satu per satu. Yang pertama, perhatikan pada benda M1 yang dilengkapi dengan tali, maka benda M1 ini ditahan oleh tegangan tali T1 dan benda punya berat M1G. Kecenderungan tadi M1 bisa bergerak ke bawah dengan suatu percepatan A1. Nah, A1 ini nanti akan kita cari berapa besarnya. Kemudian melihat benda yang kedua adalah M2 pada bidang miring ditarik ke atas oleh T2, tali T2, dan kemudian M2 ini punya berat M2 kali G, dan T2 ini akan dilawan oleh M2 G sin theta oleh sudut kemiringannya. Nah, terhadap sumbu Y, M2G ini pun juga bisa diuraikan sebesar M2G cos theta. Maka benda M2 nanti akan bergerak ke atas dengan percepatan A2. Nah, setelah kita lukiskan benda M1 dan balok M2 nanti tadi, maka selanjutnya kita buat suatu mengandai-andai. Seandainya massa M1 turun 1 meter, maka massa M2 nanti akan menaiki bidang miringnya adalah sejauh 2 meter. Berarti percepatan benda 2 adalah lebih besar dari percepatan benda 1, sehingga A2 sama dengan 2A1. Kenapa? Karena jarak untuk M2-nya 2 kali daripada jarak M1. Jadi A2 sama dengan 2A1. Ini kita nyatakan sebagai persamaan yang pertama. Oke, kita lanjutkan dengan melihat pada katrolnya. Di katrol, massa katrol diabaikan, ingat ya, massa tali juga diabaikan, namun talinya mempengaruhi dari katrol itu sendiri. Jadi katrol dihubungkan dengan tali T1 tegangannya, dan kemudian katrol tadi ditarik oleh T2 sebanyak 2, yaitu yang dihubungkan dengan balok yang ada pada bidang miring, dan satunya diikatkan. Sehingga T1 itu dilawan oleh T2 sebanyak 2 buah, dan kondisinya dalam keadaan setimbang, sehingga berlakulah sigma F sama dengan 0. T1 ke atas positif, 2T-nya adalah negatif, sehingga T1 min 2T2 sama dengan 0, maka T1 sama dengan 2T2. Adalah sebagai persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya perhatikan kembali pada M1. M1 tadi ada ditarik oleh tali T1 dan bergerak ke bawah karena adanya beratnya M1G. Karena bergerak berarti karena disebabkan oleh gaya, maka muncullah hukum 2 Newton tadi adalah sigma F sama dengan M1 kali A1. Nah, gaya yang bekerja adalah T1 dan M1G, maka yang bergerak ke bawah M1G-nya adalah positif dikurangi T1 yang arahnya ke atas, sama dengan M1 kali A. Hasilnya adalah M1G min 2T2, ingat T1 adalah 2T2 sama dengan M1 kali A. Nah, ini adalah sebagai hasil berikutnya berupa persamaan yang nomor 3. Setelah memperhatikan M1, kemudian kita perhatikan untuk benda M2. Benda M2 bergerak ke atas, berarti muncul percepatan karena adanya gaya yang bekerja.
yaitu sigma F sama dengan M2 kali A2. Gaya yang bekerja adalah T1 dan kemudian T2 yang kemudian ditarik dilawan oleh M2G sin theta. Sehingga sigma F sama dengan M2 kali A2 adalah berupa T2 min M2G sin theta sama dengan M2 kali 2A1. Kita rubah posisinya menjadi min M2G sin theta plus T2 sama dengan 2M2 kali A1. Ini adalah sebagai persamaan yang terakhir setelah melihat benda yang terakhir. Kemudian kita lakukan eliminasi dari persamaan 4 dengan persamaan 3. Persamaan 4 tadi adalah M2G sin theta plus T2 sama dengan 2M2 kali A1. Kita kalikan 2 kiri dan kanannya menghasilkan min 2M2G sin theta plus 2T2 sama dengan 4M2 A1. Itu tadi adalah dari persamaan 4 dan kemudian kita eliminasikan nantinya dengan persamaan nomor 3 yaitu M1G min 2T2 sama dengan M1A1. Nah, itu adalah persamaan 3-nya, kemudian kita jumlahkan. Setelah kita berikan tanda jumlah, kemudian kita bisa lihat hasilnya dari min M2G sin theta plus 2T2 sama dengan 4M2A1 dikurangi ditambah M1G min 2T2 sama dengan M1 kali A1 adalah M1G min 2M2G sin theta sama dengan M1A1 plus 4M2A1. G kali M1 min 2M2 sin theta sama dengan A1 kali M1 plus 4M2, maka besarnya A1 sudah jelas bisa ditemukan berupa persamaan, yaitu A1 sama dengan M1 min 2M2 sin theta per M1 plus 4M2 kali G. Nah, ini adalah besarnya percepatan yang dialami oleh benda M1 yang digantung tadi pada sistem katrol. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya adalah batas minimum M1 agar dapat bergerak turun adalah percepatannya harus sama dengan 0. Berarti benda saat mulai akan bergerak. Kalau sudah bergerak berarti percepatannya tidak 0 lagi. Maka dari A1 sama dengan 0, dari persamaan yang ada A1 sama dengan M1 min 2M2 sin theta per M1 plus 4M2G sama dengan 0 A1-nya, sehingga 0 sama dengan M1 min 2M2 sin theta per M1 plus 4M2 kali G. Maka M1 min 2M2 sin theta sama dengan 0. Maka M1 sama dengan 2M2 sin theta. Demikian tadi pembahasan soal Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi. Semoga Anda semuanya bisa memahami dengan sebaik-baiknya dan kemudian bisa menggunakan nanti di dalam menghadapi soal Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi yang akan datang. Jadi belajarnya bukan menghafal tetapi memahami. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat selalu Anda untuk menuju ke berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.